yang sebenarnya bentuknya cukup sederhana ya. Tapi di beberapa tahun yang lalu itu sempat populer, sempat booming dan banyak yang mencari ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sebenarnya bentuknya cukup sederhana ya. Tapi di beberapa tahun yang lalu itu sempat populer, sempat booming dan banyak yang mencari ya. Dan memang keris dapur ini bisa dibilang bentuknya ya seperti itu aja ya, walaupun mungkin ada bentuk lain ya. Nah, yang akan saya bahas ini adalah keris, mungkin yang teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada yang bilang ini winongan, ada yang bilang adiboyo. Nah, sebenarnya ini keris apa? Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini memang bentuknya khas ya ini ya. Jadi walaupun ini gonjonya sebitron, jadi belum buka kayak keris-keris era Mataram, tapi ini sebenarnya ini setelah era Mataram ya, keris ini ya. Dan ini kalau teman-teman hafal dengan keris-keris Ngadiboyo, jadi ini memang keris Ngadiboyo ya, jadi khas bagian gandek sama bilahnya ya, bentuknya. Dan kenapa ini dulu pernah populer, banyak yang nyari, itu karena memang ini cuman dari satu daerah aja ya ditemukan ya, dari daerah Nganjuk ya. Jadi Ngadiboyo itu sebuah daerah di Nganjuk ya. Dan ini tentu ada ceritanya karena memang dibarengi dengan cerita yang beredar ya. Karena konon memang untuk daerah Ngadiboyo sendiri itu memang berkaitan dengan pengikut Pangeran Diponegoro ya. Jadi konon setelah Pangeran Diponegoro tertangkap itu di tahun 1830-an. Jadi keris-keris ini sekitar 1800-an ya. Karena di era-era Pangeran Diponegoro kayak gitu ya. Dan konon beberapa anak buahnya itu kan menyebar, jadi ada yang ke daerah Jawa Timur juga gitu ya, ada yang ke Nganjuk ya. Jadi itu terkenal bisa membuat keris ya, itu konon namanya Moyogati ya. Dan di situ sebenarnya ada dua yang terkenal, ada Moyogati sama Empu Adi ya. Ada yang bilang ini memang masih ada hubungan kerabatan kayak seperti itu ya. Dan Empu Moyogati dan Empu Adi lebih dikenal dengan Adi Moyo ya. Empu Adi dan Empu Moyo, Moyogati lama-lama jadi kayak Ngadimoyo atau Ngadiboyo, dan ceritanya konon seperti itu ya. Dan keris-keris bentuk seperti ini memang mirip dengan salah satu yang keris di Winongan ya, terutama Winongan Pasuruan ya. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, terutama bagian sor-soran sama materi ya. Nah, kalau untuk keris Ngadiboyo sendiri, salah satu ciri khasnya selain bentuknya seperti ini, itu bilahnya itu biasanya tebel ya. Jadi walaupun ngelimpot tapi tebel dan bajanya cukup bagus ya, bajanya seloroknya itu ya, dan memang sangat-sangat tajam ya, karena memang konon ada cerita juga. Jadi keris Ngadiboyo itu adalah senjata yang disamarkan jadi keris, ada yang bilang seperti itu ya. Tapi tetap karena ini tempat lipat ada pamornya, pasti memiliki fungsi pusaka ya, dan sama seperti keris-keris pada umumnya ya. Jadi memang ada fungsi senjatanya, tapi itu lebih ke senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau untuk perang tetap senjata utama ya pedang, tombak kayak gitu ya, ada bedil kalau di era itu ya. Sama kayak Pangeran Diponegoro pun walaupun perangnya sudah ada senapan, ada bedil, itu tetap bawa keris juga ya. Jadi lebih ke piandel juga ya, walaupun kalau dalam kondisi tertentu bisa menjadi senjata. Bahkan di era Jenderal Sudirman pun yang perangnya sudah pakai senjata modern, senapan modern, tetap beliau juga membawa keris ya. Jadi keris memang bisa dibilang memang ada fungsi senjata, tapi bukan yang senjata yang langsung dipakai seperti itu ya. Kecuali mungkin kayak cerita kayak keris yang dipakai Brodjoguno, tapi itu juga ada fungsi pusakanya juga ya. Tapi memang materinya sangat bagus ya. Nah, mungkin itu sekilas dari keris yang bentuknya sederhana ini, tapi dulu pernah sangat populer ya. Dan ini memang kebetulan kalau ini saya warisan peninggalan eyang ya, eyang saya ini. Jadi ini salah satu keris peninggalan eyang. Cuman warongkonya memang sudah saya ganti ya. Kalau warongkonya pemberian dari salah satu teman perkerisan ya, almarhum Mas Wawan.
Menurut penuturan salah satu keturunan Empu Moyogati, yaitu generasi keempat, yaitu Pak Pujianto, warga desa Ngadiboyo, kedua empu, anak dan orang tua tersebut adalah keturunan dari seorang empu pada zaman Mojopahit, yaitu Empu Supomandrangi ya. Jadi sebelum menjadi empu terkenal, Moyogati adalah seorang prajurit Pangeran Diponegoro ya, yang setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda itu, banyak prajuritnya yang menyelamatkan diri ya, ada yang ke Jawa Timur bahkan sampai ke Nganjuk situ ya. Dan salah satu prajuritnya adalah Moyogati yang bersembunyi di desa yang sekarang disebut Ngadiboyo itu ya, yang saat itu berupa masih hutan ya. Kemudian Moyogati menikah dengan perempuan di daerah tersebut ya. Untuk mengelabui musuh, Moyogati membuat keris sebagai persenjataan perang ya. Jadi usaha membuat keris dilakukan secara turun-temurun, diantaranya menurun kepada salah seorang anaknya yang bernama Empu Adi ya. Nah, Empu Adi ini punya anak bernama Empu Golingsong, dan Empu Golingsong punya anak dua, yaitu Empu Trunogati dan Empu Poncogati ya. Empu Trunogati punya 3 anak, yaitu Empu Sonogati dan Empu Kriogati, dan seorang anak perempuan bernama Mbah Yah. Desa Ngadiboyo sendiri konon berasal dari kata Ngadimoyo ya, yaitu dari Empu Adi dan Empu Moyogati. Dari Ngadimoyo lama-lama berubah menjadi Ngadiboyo, dan ini adalah salah satu contoh bentuk keris yang dihasilkan dari desa tersebut ya, dari daerah tersebut ya. Jadi keris-keris yang dihasilkan dari daerah tersebut memang bukan karya satu empu saja ya, atau bukan karya Empu Moyogati aja, juga ada yang dihasilkan oleh anak keturunannya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Si Wasis Waskito ngalah, ngalingi marang si Pingging. Si orang yang pandai bijaksana mengalah, menutup kepada orang yang bodoh.